selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali kami kembali lagi hadir menjumpai Anda dalam Sapa Sulsel. Saya Hendra Bakti menjadi presenter di sini yang akan memandu acara ini kurang lebih 30 menit ke depan. Tahukah Anda saudara bahwa saat ini banyak sekali orang-orang yang baik yang berada di sekitar kita, menjadi penebar kebaikan. Mungkin adalah tujuan kita untuk bisa menjadi cita-cita kita begitu ya. Namun masih banyak di antara kita yang belum mampu berbuat baik kepada orang lain. Salah satu caranya adalah Anda mungkin bisa bergaul atau berteman dengan orang-orang yang selalu menebar kebaikan. Nah, di antaranya adalah ibu-ibu yang kemudian selalu menebar kebaikan dalam kelompok komunitas yang bernama komunitas Sahabat Duafa yang biasa disebut dengan Tasafa. Nah, mereka memiliki program yang banyak sekali membantu sesama. Untuk itu, kita langsung saja berbincang dengan dua orang narasumber yang telah hadir di studio Kompas TV Makassar. Yang pertama ada Ibu Yuliani Komar yang merupakan pendiri dari komunitas Sahabat Duafa atau Tasafa. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Ani? Alhamdulillah baik. Iya, terima kasih ya sudah menyempatkan di Kompas TV Makassar. Senang sekali bisa diundang ke sini. Oke, yang kedua ada Ibu Nur Ilmia yang merupakan anggota dan pengurus komunitas Sahabat Duafa Tasafa. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kompas TV ya. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya. Baik, selain dua orang ini juga telah hadir di sana ada rekan-rekan dari Tasafa yang juga bersama kita di studio Kompas TV Makassar, yang pastinya mereka adalah orang-orang yang selalu menebar kebaikan. Selamat pagi Ibu-ibu, apa kabar? Baik ya, oke. Baik, saudara, kita langsung saja memulai perbincangan kita. Tasafa, komunitas Sahabat Duafa, mereka selalu memiliki program yang terjun langsung ke orang-orang untuk membantu sesama. Bu Ani selaku pendiri, bisa disebutkan apa saja gerakan-gerakan yang biasa dilakukan di Tasafa ini? Iya, ada banyak program dari Tasafa. Tadi ada program jangka pendek dan jangka panjang ya. Yang dimaksud jangka pendek itu kalau dia rutin gitu. Misalnya yang per pekan ya. Jadi ada sedekah Jumat, itu setiap hari Jumat. Ada sedekah sembako, ada sedekah nasi. Ini bergantian di tiap pekannya. Jadi misalnya di pekan 1 dan pekan ketiga itu sedekah sembako, berarti di pekan kedua dengan di pekan keempat itu sedekah nasi. Nah, itu bersamaan juga dengan sedekah air minum untuk jamaah salat Jumat di masjid-masjid. Nah, itu biasanya dalam satu hari, hari Jumat itu. Di hari Jumat ya, karena di hari Jumat berbagi itu lumayan hari yang begitu penting ya. Begitu ya. Kemudian kalau di hari Ahad itu ada warung Tasafa, warung sederhana Tasafa, kita menyebutnya wahana Tasafa. Jadi di warung itu siapa aja boleh makan nasi kuning ya, sarapan, itu bayarnya terserah gitu. Jadi kita sediakan memang ada kotak infak, mau bayar berapa aja terserah. Jadi mulai dari 2.000, 5.000 silakan makan di situ. Nah, kalau untuk duafa itu bisa gratis gitu, bisa gratis. Jadi ada mereka yang lewat depan warung tuh biasanya singgah makan. Nah, itu setiap hari atau itu khusus hari Ahad? Karena Ahad, kesempatan saya hanya bisa di Ahad karena kerja juga kan dari Senin sampai Sabtu. Nah, kemudian ada program lainnya yaitu namanya bantuan sembako dan santunan untuk pondok tahfiz di setiap awal bulan. Nah, ini. Kemudian ada juga santunan yang rutin memang untuk panti asuhan. Kemudian untuk anak-anak binaan kami ada banyak anak-anak binaan ya. Anak-anak binaan itu dari kalangan pengepul sampah atau pemulung. Nah, itu kita ajak untuk belajar bersama, mengaji, kemudian calistung. Nah, itu biasanya di hari Ahad di warung itu tadi. Banyak sekali ya. Ya, banyak. Termasuk juga program kita untuk bantuan kemanusiaan, misalnya ada bencana, turun langsung. Ya, turun langsung. Jadi kalau misalnya ada kebakaran atau banjir, ya kita datangi korban-korban terdampak itu, seperti itu. Nah, kemudian ini banyak loh programnya. Banyak sekali. Ya, kemudian ada juga bantuan pengobatan untuk kaum duafa. Biasanya kami mendapatkan info. Inilah gunanya kami ada akun Facebook ya, atau akun Tasafa atau akun saya Acil Ani Komar. Di situ biasanya orang ngasih masuk info, misalnya tolong ini Tasafa ada yang mau dibantu, pasien ini di rumah sakit ini butuh bantuan gini. Nah, itu biasanya kami. Jadi bantuan-bantuan yang diberikan oleh teman-teman di Tasafa ini tidak terlepas dari informasi-informasi. Betul. Jadi
Kami mengharapkan memang kerjasama dari banyak Masyarakat, pihak, ya. termasuk informasi yang kami tampung Oke, gitu. baik. Ibu Nur Ilmiah. Ibu Nur Ilmiah sendiri berada di gerakan ini tuh sudah sejak kapan? 2017. Apa yang mendorong Ibu Ilmiah kemudian bergabung bersama dengan teman-teman di Tasavvuf? Ya, atas dasar kemanusiaan saja, yang mana mungkin banyak ya di antara ibu-ibu khususnya yang mungkin mau turun langsung juga ke lapangan, tapi mungkin karena ada banyak kegiatan atau apa, jadi mungkin tidak bisa gabung langsung dengan kita, dan saya sangat tertarik karena ini merupakan ladang untuk saya di mana bisa Mencari pahala, ya? mencari ya, itu yang utama. Mencari pahala, dan miris ya kalau melihat keadaan duafa yang mungkin belum tersentuh sama sekali. Iya. Mungkin program pemerintah ada tapi belum bisa menjamah untuk semua Ya, gitu. sepenuhnya Jadi, kita tidak bisa menyerahkan semuanya iya, kepada semuanya, pemerintah, ya. begitu ya. Butuh Dan orang-orang itu seperti kewajiban ibu ini begitu ya. sesama. Muslim mempunyai Memberikan kewajiban kebaikan ya, begitu ya kepada orang lain. Tadi sesamanya. Ibu Ani sudah menjelaskan beberapa program dan kerja dari teman-teman dari Tasavvuf atau komunitas sahabat duafa ini. Mungkin tergambar dalam sebuah video atau foto-foto yang kita akan lihat berikut ini. Yang pastinya ini adalah berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh teman-teman di Tasavvuf. Nah, bisa dijelaskan ini Ibu Ani, ini dalam rangka apa ini? Ini biasa yang rutin sedekah Jumat, sembako ini. Oke. Jadi kita memang datangi biasanya pemukiman-pemukiman. Nah, kalau ini yang waktu banjir baru-baru kemarin itu, banjir ini besar. di Dayak ya, Bunda ya? Iya. Di Dayak. Semua Kodam teman-teman tiga. Tasavvuf Ya, turun langsung memberikan Jadi bantuan, ya? harus kami memang yang ketemu Kami langsung tidak sama- menitip di Benar. posko, tapi kami langsung Langsung ke mendatangi korban, ya? door to door begitu. Ya, soalnya kasihan yang masih juga. menjaga rumah, yang stay di Oh rumah gitu itu. ya, betul. Jadi ibu-ibu ini bisa dibilang ibu-ibu perkasa nih ya. Masya Allah. Nah, kalau ini yang Turun langsung. di Takalar tadi, Jeneponto ya. Kejadian juga kemarin ya Ini bencana. yang baru-baru pasien duafa kami. Memberikan bantuan. Maaf, ini kami memang blur wajahnya karena kasihan juga kalau sampai. Ini bantuan dari teman-teman Iya, benar. Tasavvuf ya. Bantuan Oke. pengobatan. Nah, ini kegiatan Anak-anak saya bersama anak-anak pengepul sampah itu, pemulung. Mhm. Memang mereka ada pemukimannya di Telkomas sana ya. Jadi ini rutin juga kami temui. Nah, ini ada relawan cilik kami. Relawan cilik ada Ini- juga ya. ini- Diajarkan kebaikan mulai sejak Ini dini. memang mereka yang punya keinginan untuk Masuk. masuk. Ini kayak ketagihan gitu. Mhm. Senang sekali kalau ketemu sama mereka duafa. Ini Ini yang air Makanan, masjid air ya. masjid. air minum pada saat Untuk Jumat ya, iya, Jumatan benar. ya. Kalau ini yang pejuang subuh, ini subuh-subuh kami bergerak untuk menemui para Mencari pejuang. orang-orang yang mulai mencari rezeki di subuh hari. Benar. Oke. Benar. Baik, luar biasa. Nah, ini yang dia. warung kami, warung Tasavvuf, Wahana, warung sederhana Warung Tasavvuf. sederhana. Ini di BTP Blok C nomor 19 ya. Jadi orang yang datang ke sini itu bayarnya terserah. Bayarnya Mau bayar terserah. 2.000, 5.000, boleh. Langsung isi ke kotak. Ya, Langsung di gratis kotak. juga boleh sebenarnya kalau mau ya. Iya, Kalau oke. mau gratis boleh. Oke, ini apa ini Bu? Kalau ini di panti asuhan juga bantuan sembako. Biasanya kita kasih juga santunan tunai kan Oke. untuk di panti asuhan gitu. Iya. Baik, luar biasa ya gerakan yang dilakukan. Kalau ini yang di Pondok Pondok Tahfiz, ini rutin tiap bulan. Mereka para penghafal Quran. Nah, kalau ini yang wakaf mukena Al-Quran, buku Iqra. Ini biasanya berdasarkan permintaan. Jadi kalau ada TPA atau masjid atau musola kecil, dia minta Pelosok-pelosok bantuan. ya. Ini yang di pelosok nih. goa. Goa. Sama Bunda Aurum ini yang di pelosok bantuan mukenah. dengan- Banyak sekali ya kegiatan yang Banyak, dilakukan Masya ini ya. Allah. Tapi Benar. rata-rata Ibu Nur Ilmiah, ini teman-teman di Tasavvuf memang semuanya adalah ibu-ibu atau tidak ada di dalamnya kaum pria dan anak-anak? Ya, sebenarnya jujur kami membutuhkan pria ya. Tapi Oke. mungkin ya belum ya? ada Mm-mm. dari kami yang bapak-bapak atau Iya. Kemarin ada, tapi Bu, sebenarnya tapi, kalau kayak mengangkat untuk masjid air minum itu kan Iya, butuh tenaga kemarin laki-laki. ada Bu, Ini kan tapi butuh, sudah tapi ya. sudah berpulang rahmatullah. Maksud Oh. kemarin Iya. ada relawan satu. kami satu, tapi ya qadarullah dia dipanggil Allah. Jadi sekarang bunda-bunda ini yang ngangkat. Tapi ibu-ibu ini membuka kesempatan begitu untuk Iya, teman-teman pria yang ingin Benar. juga Iya. bersama-sama menebar kebaikan Iya, bersama karena ibu. komunitas ini tidak terbatas dari segi umur, enggak, dari jenis kelamin tidak, semuanya dari semua kalangan, bahkan tidak mengenal suku, agama tidak, semuanya Oke. silakan bergabung. Baik. bayarannya langsung dari Iya. awal. Betul sekali. Baik,
Saudara, masih banyak di antara kita yang mungkin belum bisa mengikuti jejak-jejak yang dilakukan oleh ibu-ibu di Tasafa gitu ya. Apa sebenarnya yang mendorong mereka ini melakukan kebaikan? Apa yang mereka dapat? Apa yang mereka rasakan? Dan bagaimana bisa menularkan itu semua kepada kita-kita yang ada di sekitarnya? Tetaplah bersama kami untuk mengikuti perbincangan selanjutnya. Sekelompok ibu-ibu yang tergabung dalam Tasafa, komunitas sahabat duafa. Mereka menebar kebaikan, memberikan bantuan kepada kaum duafa, dan berbagai program lainnya yang sudah disebutkan tadi. Ibu Ani sebagai pendiri dari Tasafa ini begitu. Apa sebenarnya yang melatar belakangi ibu kemudian membentuk ini, lalu sejauh ini sudah jalan berapa tahun? Iya, Tasafa itu kami deklarasikan namanya tepat 27 Ramadan 3 tahun lalu, jadi 1437 Hijriah. Waktu itu tanggalnya 1 Juli 2016. Nah, jadi sebenarnya Tasafa itu sendiri sudah berjalan tanpa nama. Oke. Cuma ini kan ada usulan dari bunda-bunda yang hebat-hebat ini untuk kita membentuk suatu komunitas. Saya bilang gini, kalau misalnya kita bergerak bersama, beramal bersama, menebar kebaikan, ini insya Allah jalan. Jadi waktu itu memang awalnya programnya baru sedikit, cuma ngajar ngaji anak-anak, cuma ngasih bantuan makan sesekali, karena memang belum masuk ya dana dari para donatur. Nah, yang melatar belakanginya itu adalah sebenarnya kami semua punya kebutuhan yang sama. Ya, kami semua itu punya kebutuhan yang sama. Karena begini, prinsipnya pada saat kami memberi, itu bukan orang lain membutuhkan kami, tapi kami yang membutuhkan mereka, sahabat-sahabat duafa ini. Itu kami butuhkan. Karena dengan begitu kami merasakan suatu kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dan ini kami rasakan bersama, visi kami sama semuanya. Jadi kami bergerak bersama, bersinergi bersama untuk menjalankan program-program Tasafa. Baik, banyak sekali yang kemudian tertarik ingin bergabung setelah melihat gerakan-gerakan yang Anda lakukan yang sebelumnya tanpa nama. Karena melihat mungkin gerakan ini begitu baik, akhirnya sampai saat ini mendapatkan banyak donatur begitu ya. Baik. Nah, Ibu Nur Ilmiah sendiri, kita tahu bahwa gerakan-gerakan yang dilakukan teman-teman ini memberikan bantuan kepada sesama, kepada kaum duafa, tidak membutuhkan membutuhkan anggaran yang mungkin besar begitu ya. Sejauh ini yang memberikan bantuan kepada teman-teman Tasafa yang menjadi donatur itu siapa saja yang bisa disebutkan? Kami memiliki, artinya ada yang donatur tetap, ada juga yang tidak tetap, atau mungkin di antara donatur-donatur kami juga ada yang mungkin bulan ini lagi belum bisa, bulan depan bisa lagi gitu, atau mungkin ada yang ada hajatan atau syukuran apalah seperti itu bisa dimasukkan kapan saja. Kabarnya para donatur ini katanya mereka-mereka yang ada di dalamnya sendiri gitu ya. Di situ donatur, di situ juga bisa jadi relawan, di situ juga pengurus, ya. Oke, Ibu Nur Ilmiah mungkin bisa ceritakan pengalaman menarik ketika memberikan bantuan begitu. Sejauh ini sudah pernah kemana saja dan yang paling tidak terlupakan itu seperti apa, Ibu? Ya, sebenarnya yang tidak terlupakan banyak ya. Kalau di list itu hampir setiap kami ke lapangan, di situ seperti pribadi ya terbuka. Kalau sebenarnya banyak orang yang lebih ceritanya tidak mampu atau mungkin membutuhkan, makanya untuk pribadi kita harus lebih banyak bersyukur lagi itu untuk diri kita ya. Nah, melihat mereka yang mungkin cuma dikasih tidak banyak ya, sembako itu isinya teh, gula tapi mereka kayak bahagianya tuh kayak dan itu yang kita tidak bisa dapatkan di mana-mana begitu ya. Memberikan kebahagiaan, berbagi kebahagiaan kepada orang lain itu yang membuat kita bahagia. Luar biasa sekali, Masya Allah sekali kalau melihat senyum mereka atau jompo-jompo yang mungkin tidak bisa kemana-mana lagi, terus kita baru muncul depan rumahnya, mereka mungkin tidak mengharap imbalan, mereka cuman ada yang lihat saya, ada yang jenguk saya, mungkin mereka tidak berpikir sembako atau apa, tapi senang
gitu. senang saja. Dan dari kami situ ketika share mereka gitu. mendapatkan bantuan, tidak jarang di antara mereka kemudian memanjatkan doa-doa kebaikan Ya, kepada kita yang memberikannya begitu ya. Iya, panjang umur ya, Hmm, dia bilang, ya doakan donatur saja biar semuanya sehat itu. Dan itu pesan-pesan ada kami. kebahagiaan tersendiri yang dirasakan. Masya Baik. Allah. Selain itu, Ibu Nur Ilmiah, mengapa kita harus berbagi? Ya, kita harus berbagi. Mungkin walaupun tidak ada komunitas sahabat duafa, setiap orang pasti mempunyai kesenangan sendiri kalau bisa memberikan apa yang mereka punya, sebagian mereka punya untuk orang lain ya. Jadi kita sesama muslim mungkin atau sesama manusia itu sudah kodratnya untuk hidup sosial, saling membantu begitu. Dan yang kita berikan itu bantuan itu selalu yang betul-betul kami tidak asal-asalan begitu. Betul-betul yang menurut kami pantas, yang ceritanya kayak level yang terparah lah seperti itu. Banyak ya masukan-masukan yang datang, ini butuh ini panti asuhan ini butuh ini. Tapi kami tidak langsung begitu, kami pelajari dulu, lihat strukturnya, terus lihat real tidak ini tepat diseleksi nggak begitu ya. tidak, ya. Lakukan seleksi siapa Betul. yang Jadi kami anggap apa yang kami lakukan ini yang sudah betul-betul yang tepat begitu. Itu saja. Jadi kami bersyukur Tasafa bisa keep sampai sekarang, bisa tetap memberikan begitu ya. tetap memberikan yang Ini ibu-ibu sebenarnya yang tergabung dalam ini rata-rata kegiatannya apa saja ini, Bu Ani? Kegiatan apakah dengan berbagai macam program dan kerja yang dilakukan itu semuanya memang enjoy dengan waktunya masing-masing begitu ya? Seperti Ibu Ani kabarnya seorang pengajar begitu. Iya, saya guru TK saya sebut ya di Sekolah Islam Terpadu Al Asri. Saya ngajar di TK. Jadi waktu saya ngajar itu dari Senin sampai Sabtu. Makanya saya sangat mengandalkan relawan-relawan kami, bunda-bunda yang hebat ini untuk turun langsung gitu ke lapangan, ke jalan. Nah, mereka juga sebenarnya punya kesibukan sendiri. Misalnya ada yang masih kuliah ya, masuk Bunda Nuril Bejo masih pendidikan. Kemudian ada yang harus mengurus anak dan sebagainya. Bahkan ada yang bekerja juga, tapi itu sedapat-dapatnya mereka turun ke langsung ketemu duafa, sahabat-sahabat kami Tasafa ya, seperti itu. Iya, itu dari kami atur-atur saja. Atur-atur aja. Jadi kalau saya punya schedule kuliah itu seumpamanya jam 3 ya, atau harus ketemu dosen jam 3. Arahnya kemana, dosennya di mana. Jadi kalau bertepatan hari Jumat itu dibagi di jalan itu sepanjang ke rumah dosen. Jadi makanya biasa kalau di kendaraannya bunda-bunda itu biasa standby, ada mukena, ada Al-Quran yang untuk diwakafkan. Jadi kalau misalnya singgah ke masjid terus lihat ini mukenanya kayaknya sudah nggak pantas deh, langsung aja kasih gitu, nggak mesti harus cari pengurus masjidnya, nggak. Yang penting pada saat ditaruh di lemarinya kita dokumentasi, laporkan ke tanggung jawab. Baik, luar biasa sekali begitu ya kemuliaan teman-teman di sahabat duafa ini begitu ya. Nah, kita ketahui banyak juga di antara kita yang kemudian mungkin memiliki keinginan untuk berbagi bersama-sama begitu dengan teman. Ada di antara orang yang mungkin ingin melakukan kebaikan secara sembunyi-sembunyi, secara sendiri-sendiri. Ada juga yang mungkin lebih semangat ketika bersama-sama dengan ibu-ibu seperti Ibu Ani dan Ibu Nur Ilmiah di sini. Nah, bagaimana kemudian ketika yang menonton dan menyaksikan ini kemudian ingin bersama-sama menjadi anggota Tasafa, ada syaratnya atau bagaimana? Nanti kita bahas Ibu ya. Baik. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Segmen terakhir kita di segmen ini tentunya kita masih membahas terkait dengan menjadi penebar kebaikan kepada sesama. Nah, teman-teman dari komunitas sahabat duafa atau Tasafa sudah menjalankan program-program kebaikan sejak tahun 2016 sampai sejauh ini mereka tetap jalan, donasi mereka terus mengalir karena banyak di antara para pemberi donasi atau donatur ini melihat apa yang dilakukan oleh teman-teman di Tasafa merupakan hal yang baik dan menarik
uniknya di teman-teman Tasafa, ketika donatur menginginkan memberikan bantuan kepada korban misalnya, kepada seseorang misalnya, maka teman-teman dari Tasafa ini langsung mendatangi dan memberikan langsung kepada korban tersebut ya, karena ada di antara orang-orang yang mungkin bantuannya itu tidak langsung diberikan kepada tujuannya begitu ya. Oke, kalau sejauh ini Bu Ani sendiri ada pengalaman menarik ketika memberikan bantuan begitu kepada para kaum duafa? Ya, ini yang baru-baru ya, kami menjenguk seorang anak yang dilahirkan itu tidak memiliki lubang dubur. Nah, itu ibunya sudah sangat putus asa karena mereka ini dari orang yang tidak mampu. Ibunya sudah sangat putus asa karena di rumah sakit juga mereka sudah 2 bulan lebih itu tidak ada yang membesuk karena mereka ini dari daerah ya, dari daerah. Nah, begitu saya dapat informasi tentang mereka, kebetulan saya dapat informasinya memang dari orang rumah sakit sendiri yang juga donatur kami, yang juga relawan kami. Nah, jadi dia memberikan informasi itu. Begitu kami kunjungi ibu anak ini, ibunya Iqbal. Setelah kami kembali, kan tadinya kita ngobrol banyak hal begitu dari hati ke hati. Lalu dia mengaku ke teman kami yang kerja di rumah sakit bahwa semangat hidupnya kembali. Itu luar biasa ya. Dengan dukungan seperti itu, nggak apa-apa Bu, dengan dukungan seperti itu kadang kita bisa memberikan nyawa baru begitu ya kepada orang lain. Gitu ya. Kondisinya memang sebelumnya udah putus asa sih Ibu ya. Ibu ini sudah putus asa karena anaknya itu sudah mengalami beberapa kali operasi. Jadi operasi pembuatan kolostomi di perut itu pembuangan. Kemudian nanti operasi sampai penutupan. Nah, sekarang anak ini masih belum pulih karena dia mengalami gizi buruk. Jadi kondisinya makin hari makin turun. Kemudian kami berjanji nanti kalau ada waktu kita datang lagi bawa mainan dan sebagainya. Anak itu yang tadinya jarang senyum akhirnya senyum karena berharap udah dapat mainan. Saya tanya mainan apa yang paling disuka, katanya suka itu kayak Play-Doh Bunda, Play-Doh karena senang gitu. Jadi ketika kami janjikan seperti itu mereka kayak punya harapan. Dan ini kasus seperti ini banyak Pak, banyak. Bunda mungkin bisa ceritakan tentang Kartini. Itu kalau kami sampai jam Kenapa 10 bayi Kartini, Bu? Sampai bayi itu meninggal ya. Kami ke ambulans karena ibunya itu belum normal atau ada sedikit gangguan. Jadi kami yang langsung menunggu di UGD ya. Tadinya kami cuma dapat jam 4 sore, kami dapat di WA itu foto kritis ya. Jadi langsung kami hubungi di mana anak ini sekarang. Boleh tidak langsung dibawa UGD, nanti kami tunggu di situ. Kami yang dampingi karena keluarga sepertinya menunggu saja begitu di rumah. Jadi karena dia di batas kota, jadi kami anggap kita ketemu di rumah sakit, cari angkutan yang sekarang. Jadi kami di UGD itu sudah menunggu. Sudah menunggu. Kami duluan yang sampai. Terus mereka datang kan kosong, tidak ada kakak, tidak ada identitas apa-apa begitu. Jadi kami yang jamin semuanya, kami yang urus obat mulai dari alat-alat untuk infus apa segala macam ada kami di situ. Jadi sampai jam 7 malam bayinya kritis, terus sempat melewati masa kritis dan pada akhirnya meninggal dunia. Itu pun orang tuanya, neneknya belum berani menyentuh. Ada tapi di luar. Bahkan untuk ngomong sama suster mereka gemetaran gitu. Jadi bisa dibilang banyak yang tanya, apa tak ibu, apa tak, tidak kenal sama sekali. Nah, sampai bayi itu meninggal ya, tadinya kami mau rujuk ke rumah sakit yang lebih ini lagi, tapi ya ibu-ibu dari Tasafa sudah berusaha gitu. Semaksimal mungkin, sudah menunjukkan ingin menolong Kartini ya namanya. Sampai luar biasa sampai malam. Bunda masih di kuburnya malam. Bunda ikut semua ke sana. Baik,
apa program yang mulia begitu ya, tujuan-tujuan yang mulia yang dilakukan oleh teman-teman Tasapa. Baik, bagaimana kemudian ketika ada teman-teman yang menyaksikan acara ini yang kemudian membutuhkan bantuan begitu, apa yang harus mereka, apakah mereka bisa menghubungi teman-teman dari Tasapa, walaupun diingat bahwa ada proses seleksi dulu, ada proses pengamatan dulu yang harus dilakukan oleh Ibu Ani dan kawan-kawan, itu bagaimana caranya? Iya, jadi memang kalau di akun media sosial kami di Facebook ya, akun Tasafa, dan termasuk juga bunda-bunda ini biasanya mensosialisasikannya, itu siapa aja boleh memberikan informasi ke kami. Tapi itu biasanya kami observasi dulu. Oke, lakukan pengamatannya, penelitian. Biasanya kami datangi dulu, ngobrol dulu, segala macam, supaya juga bantuan yang kita berikan itu tepat. Tepat ya? Tepat, baik itu sasarannya maupun bentuknya, apa yang sedang mereka Jadi di butuhkan. mana alamat Facebooknya? Akunnya namanya Tasafa. Komunitas Sahabat Duafa, atau langsung ke akun saya Acil Ani Komar. Oke, baik. Baik, bagi Anda mungkin bisa memberikan informasi itu kepada teman-teman yang ada di Tasafa, dan bagi yang ingin bergabung gimana caranya, Bu? Singkat. Ya, ini tanpa syarat ya. Jadi siapa saja, kita tidak mengenal usia dari kalangan manapun, termasuk agama, suku, itu semuanya silakan bergabung. Yang penting visi kita sama, beramal bersama menebar kebaikan. Jadi kalau misalnya ada kepentingan-kepentingan lain di dalam, mohon maaf, jadi kita tidak membawa partai, tidak membawa politik dan sebagainya, tidak ada. Baik. Ini murni kemanusiaan. Silakan kunjungi Facebook dari teman-teman Tasafa atau Ibu Acil Ani Komar. Acil Ani Komar. Baik, terima kasih. Semoga Sama-sama. kebaikan-kebaikan yang ditebarkan bisa menyebar juga kepada kita semuanya. Amin, Dan amin. kita sadar bahwa ada orang yang membutuhkan, yang berada di sekitar kita, dan sedikit kepedulian dari kita mungkin bisa membuat mereka lebih bahagia. Ingat, ketika kita berbagi, maka ada kebahagiaan tersendiri yang bisa kita dapatkan. Saya Hendra Bakti mengakhiri Sahabat Sulsel, sampai jumpa.